Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat-sahabat Indonesia, kami dari Airnav Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bambang Rianto, Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi mewakili perusahaan Airnav Indonesia. Saya sangat rindu dan ingin menyampaikan pesan penting untuk kita semua. Keselamatan atau lebih dikenal dengan safety adalah tujuan utama kami dalam memberikan sebuah kualitas pelayanan kepada pengguna jasa, yaitu pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Namun, keselamatan juga membutuhkan partisipasi bersama kami dunia penerbangan dengan semua masyarakat Indonesia, khususnya pengendalian potensi gangguan keselamatan di luar kendali kami komunitas penerbangan. Oleh sebab itu, hari ini kami ingin kita semua tahu tentang 1. Keselamatan penerbangan, 2. Balon udara dan kepatuhan regulasi. Keselamatan penerbangan adalah bagaimana upaya kita mengeliminasi resiko dengan upaya maksimal atau kita sebut dengan safety is here, high effort of risk elimination. Sedangkan balon udara dan kepatuhan regulasi merupakan info penting yang wajib diketahui oleh komunitas penerbangan, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Halo teman-teman semua, ketemu dengan kami Airnav Indonesia. Salam kenal ya untuk seluruh pengguna jasa transportasi udara, dan tak lupa kami salam kenal untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salam here, high effort of risk elimination. Untuk melengkapi dari apa yang sudah kami sampaikan dari Airnav Indonesia, kami juga mengajak semua komunitas penerbangan, dan tak lupa juga kami didukung oleh Kementerian Perhubungan, dan kami juga disupport oleh TNI Angkatan Udara, dan yang terakhir kami juga didukung oleh beberapa pengamat. Nah, jadi di sini sudah cukup komplit ya teman-teman. Kita mencoba menggali pemahaman bersama, tapi pada prinsipnya kami rindu supaya kita ada satu perspektif. Nah, perspektif bagaimana keselamatan penerbangan itu adalah bukan tanggung jawab kami saja secara domain faktor, tapi juga rindu itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Oke teman-temanku, itulah mungkin pengantar awal yang bisa saya sampaikan, yang nanti kita akan saksikan di tayang berikut ini. Sebelumnya tidak lupa saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ronald Alasan Sigarani. Saya adalah presenter yang akan membawa kita mengenal lebih dekat terkait dunia penerbangan, dan terkait juga bagaimana implementasi KIR, khususnya bagaimana kita melihat balon udara dari sisi dunia. Oke guys, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di awal. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Yang pertama nanti dari Kementerian Perhubungan, dari regulator kita. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam here, high effort of risk elimination untuk kita semua. Here adalah upaya maksimal setiap warga masyarakat di mana kita harus bersama-sama bertanggung jawab dalam mencegah resiko keselamatan. Saya, Elvi Amir, PLT Direktur Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, menyampaikan pesan kepada semua masyarakat Indonesia. Mari kita semua saling menjaga keselamatan penerbangan. Penting diketahui, pada prinsipnya kami tidak melarang kegiatan menerbangkan balon udara.
tetapi tentunya jauh lebih baik kalau dilaksanakan sesuai regulasi, yakni mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018. Satu hal yang membahayakan dalam keselamatan penerbangan terkait penerapan regulasi tersebut adalah apabila kegiatan menerbangkan balon udara tidak terkontrol. Karena dalam beberapa kasus pernah ditemukan adanya balon udara tidak terkontrol cukup meresahkan dalam dunia penerbangan. Dengan kata lain, kami tidak melarang aspek kebudayaan suatu daerah terkait kegiatan menerbangkan balon udara. Bahkan regulasi kita sudah memberikan pemahaman keterkaitan kegiatan sebuah budaya dalam masyarakat sosial. Oke, saya Elvi Amir mengajak kita semua, ayo kita cegah bersama. Kita semua sebagai duta HEAR untuk peduli pencegahan kegiatan balon udara tidak terkontrol. Akhir kata, sebelum mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo Safety, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HEAR untuk kita semua. High Effort of Risk Elimination. HEAR merupakan upaya maksimal bagi kita semua di dalam mencegah resiko keselamatan. Saya, Dadun Kohar, Direktur Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan, menyampaikan pesan kepada semua masyarakat Indonesia. Mari kita semua saling menjaga keselamatan penerbangan. Untuk informasi, terlalu banyak potensi bahaya yang ditimbulkan kepada pesawat akibat kegiatan balon udara terbang bebas. Pada hakikatnya, kami menghargai tradisi masyarakat tentang penerbangan balon udara. Namun, harus sesuai dengan aturan. Karena bila tidak, akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kita memiliki regulasi terkait aturan penerbangan balon udara pada kegiatan masyarakat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018. Dengan kerendahan hati, saya himbau saudara-saudara saya di daerah yang melakukan tradisi tersebut untuk menghentikan kegiatan balon udara terbang bebas karena dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Oke, ayo kita cegah bersama-sama. Kita semua sebagai duta HEAR harus menjaga penerbangan lebih aman dan mencegah balon udara terbang bebas. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakan. Bravo Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam HEAR untuk kita semua. Salam High Effort of Risk Elimination. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari regulator, operator, hingga masyarakat. Kami dari penyidik penerbangan sipil menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa balon udara yang melintas bebas di wilayah udara sangat membahayakan penerbangan. Selain itu, perlu diketahui bahwa sejumlah kasus balon udara yang pernah terjadi telah menimbulkan terbakarnya rumah warga, rusaknya fasilitas umum, korban luka, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Dan sebagai informasi penting bagi kita semua, bahwa berdasarkan fakta dan data yang kami peroleh, masih terdapat adanya balon udara yang terbang bebas atau liar yang disampaikan oleh para pilot atau para petugas menara kontrol dari Airnav. Kami sampaikan sekali lagi bahwasanya balon udara yang terbang bebas ini sangat berbahaya, dan hal tersebut telah secara tegas dinyatakan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 411. Adapun untuk ketentuan turunannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Peraturan Menteri ini pada hakikatnya menghargai tradisi masyarakat berupa menerbangkan balon udara yang bisa dilakukan saat Lebaran. Namun, menerbangkan balon udara harus sesuai aturan, karena jika tidak mengikuti aturan, akibatnya dapat merugikan banyak pihak, serta pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Penyidikan tindak pidana di bidang penerbangan itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya proses penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan terhadap hak-hak warga negara ataupun pemberian sanksi kepada para pihak agar kepentingan individu dan kepentingan umum dapat terpulihkan dari unsur keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam ketentuan pidana penerbangan, pelanggar pengoperasian balon udara dapat dikenakan pidana kurungan selama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kami dari penyidik penerbangan sipil mengajak kita semua untuk menjaga keselamatan penerbangan. Kita semua sebagai duta HIR, High Effort Risk of Elimination, untuk peduli partisipasi pengawasan bersama penerbangan dari kegiatan balon udara. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih, dan sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Bravo Safety! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HIR untuk kita semua, yaitu High Effort of Risk Elimination adalah upaya maksimal setiap kita harus bertanggung jawab dalam mencegah resiko keselamatan. Saya Sohib Al-Rahman, Ketua State Safety Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, menyampaikan pesan kepada semua masyarakat Indonesia. Mari kita semua saling menjaga keselamatan penerbangan sebagai salah satu pencegahan resiko fatal kecelakaan pesawat. Untuk informasi kepada masyarakat semua, bahwa terlalu banyak potensi bahaya yang ditimbulkan kepada pesawat udara akibat kegiatan balon udara yang terbang bebas. Pada prinsipnya, sebuah balon udara yang perlu dipahamin secara komprehensif adalah bentuk kepedulian semua masyarakat terhadap regulasi untuk menjaga secara bersama-sama, menjaga upaya penerbangan lebih lancar, selamat dan aman. Kita sudah memiliki regulasi di mana sebuah aturan mengenai balon udara dalam keterkaitan kegiatan sebuah budaya dalam masyarakat sosial. Aturan ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2018 serta adanya aturan pidana gangguan penerbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Saya minta dengan kerendahan hati kepada saudara-saudara saya yang di daerah tertentu yang melakukan tradisi tersebut untuk menghentikan kegiatan balon udara yang diterbangkan secara bebas, yang tidak sesuai dengan ketentuan karena dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Salah satu potensi rawannya adalah efek kontraproduktif dari balon udara apabila menggunakan pendekatan kemungkinan sebagai kriteria high occurrence atau HRC dari International Civil Aviation Organization, yaitu Badan Penerbangan Sipil Dunia, merupakan faktor sebab akibat dapat berpotensinya terjadi loss of control atau hilangnya kendali pesawat udara karena bahaya situasional. Oke, saya Sohib Al-Rahman, Ketua State Safety Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mengajak kita semua, ayo kita cegah bersama-sama. Kita semua sebagai duta HIR untuk peduli menjaga terbang lebih aman dengan mencegah balon udara terbang secara bebas. Akhir kata, saya
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo Safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HER untuk kita semua, yaitu High Effort of Risk Elimination adalah upaya maksimal setiap kita harus bertanggung jawab dalam mencegah risiko keselamatan. Saya Muhammad Alwi, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama Kementerian Perhubungan, menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa balon udara yang melintas bebas di wilayah udara sangat membahayakan penerbangan. Di sini saya menyampaikan ilustrasi pertanyaan apakah benar bahwa setiap penggunaan balon udara ada koordinasi dengan pihak otoritas bandar udara Kementerian Perhubungan setempat. Berdasarkan Permenhub nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, jadi berdasarkan kriteria penerbangan balon udara tersebut, setiap kegiatan yang menggunakan balon udara harus dilaporkan kepada kepolisian, pemerintah daerah, atau kantor otoritas bandar udara setempat paling lambat 3 hari kalender sebelum melaksanakan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan tersebut. Untuk menjamin keselamatan penerbangan, pemerintah berharap semua pihak waspada, balon udara tidak terkontrol yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, bahwa balon udara termasuk hal yang patut diwaspadai, terutama yang berdimensi besar, terbang tinggi, dan tidak berawak. Balon seperti ini bisa menjadi halangan bagi penerbangan, bagi pesawat udara yang sedang terbang, sehingga mengganggu operasional pesawat udara. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak seorang pun boleh mengoperasikan balon pesawat udara yang ditambatkan di dalam area terlarang atau area restricted atau terbatas. Oke, saya Muhammad Alwi mengajak kita semua, ayo kita cegah bersama-sama, kita semua sebagai duta HER untuk peduli ketentuan pengoperasian balon udara di wilayah udara Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak dan teman-teman semua, dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah di tahun 1442 Hijriah ini. Bagi teman-teman yang melaksanakannya, bravo, safety, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HER untuk kita semua, yaitu High Effort of Risk Elimination. Adalah upaya maksimal setiap kita harus bertanggung jawab dalam mencegah risiko keselamatan. Saya, Kapten Riza Bayu Azi dari Direktorat Kelaik Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara,
Sebelumnya, salam kompak ya, teman-temanku dari Indonesia Epishare. Saya mewakili kalian semua. Mari kita AOC berkolaborasi dengan Airnav Indonesia dalam memberikan edukasi ke semua masyarakat di Indonesia. Teman-temanku, khususnya semua masyarakat di Indonesia, penting diketahui ya, kegiatan menerbangkan balon udara berpotensi mengancam keselamatan penerbangan, pesawat, pilot, dan penumpang. Nah, sebagai pilot, apabila melihat balon udara merupakan situasi sulit bagi kami terkait bahaya situasional. Apabila adanya gangguan keselamatan penerbangan di luar kendali, sehingga potensi fatal bisa saja terjadi loh, bro and sister. Tradisi menaikkan balon saat perayaan adalah bentuk budaya gotong royong dan ucapan syukur masyarakat Indonesia kepada penciptanya. Namun, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap keselamatan para penumpang, pesawat, dan pilotnya, di mana terlalu banyak potensi resiko yang kami hadapi terkait balon udara. Saya memperkirakan bila manakah balon udara dan atau bisakah berpotensi tersangkut di sayap, ekor, atau flight control pesawat yang berakibat pesawat sulit bahkan tidak dapat dikendalikan. Benda terbang atau balon udara tersebut bisa saja mungkin masuk ke dalam mesin pesawat yang akibatnya mesin mati atau terbakar atau meledak. Selain itu, balon udara dan kemungkinan potensi lain seperti apa ya? Dapat juga menutupi bagian depan yang berada dalam pandangan pilot, sehingga pilot sulit mendapatkan visual guidance ataupun panduan pandangan kasat mata dalam pendaratan. Oke, saya Kapten Rizal Bayu Azi dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, sekalian perwakilan dari komunitas Indonesia Epishare, mengajak kita semua masyarakat Indonesia. Ayo, brother and sister, kita cegah bersama-sama. Kita semua sebagai duta HERE untuk peduli, tingkatkan kepedulian terhadap keselamatan penumpang, pesawat, dan pilotnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo, safety, bravo, Indonesia Epishare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-temanku semua, tadi kita sudah saksikan bersama ya pesan-pesan keselamatan yang sudah disampaikan oleh regulator kita, Kementerian Perhubungan. Nah, jadi di sini saya mencoba menyimpulkan ada beberapa penekanan pemahaman yang kita saling bisa memahami terkait balon udara bila dikaitkan dengan regulasi. Nah, yang pertama yang bisa kita petik, bagaimana pentingnya integrasi budaya masyarakat di dalam budaya keselamatan. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kira-kira di penerbangan itu ada budaya keselamatan kah? Ada. Jadi budaya keselamatan itu pada prinsipnya itu sama dengan budaya masyarakat. Tetapi kalau di budaya keselamatan, kita lebih mendetailkan terhadap sebuah aspek-aspek dasar regulasi. Nah, artinya prinsip dari budaya masyarakat karena ada memiliki kesamaan tipe dan karakteristik, ini bisa diintegrasikan. Nah, poin yang kedua yang bisa kita tangkap di sini adalah bagaimana diperlukan kebudayaan masyarakat terhadap kepatuhan regulasi. Nah, teman-temanku semua,
bahwa regulasi bukan hanya berlaku bagi kami sebagai komunitas penerbangan, tetapi regulasi juga khususnya terkait balon udara berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Nah, artinya apa? Nah, di sini kita membutuhkan dengan kita saling integrasi tadi, yang pertama budaya, tetapi juga budaya setiap kita, baik itu budaya keselamatan maupun budaya yang ada di masyarakat harus mematuhi regulasi. Clear ya teman-teman ya? Jadi harus kita mematuhi regulasi. Nah, yang ketiga nih, saya coba tadi tangkap dari penyampaian itu, mari kita harmonisasikan kebudayaan dalam penerbangan. Wah, keren nih. Pertama tadi integrasi, kemudian kita coba mematuhi regulasi. Nah, karena kita sudah integrasi, regulasi sudah kita pahami, baru kita harmonisasi. Wah, ini keren. Cakep. Oke, teman-temanku semua. Jadi itulah yang bisa kita dapatkan. Jadi bahwa balon udara pada prinsipnya kami komunitas penerbangan menghargai ya. Jadi kami di sini hanya rindu kita saling berbagi pemahaman. Itulah mungkin yang bisa kita tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh regulator kita. Teman-temanku sekalian, kali ini kita akan langsung dengarkan pesan-pesan keselamatan dari Bapak Kadispen TNI Angkatan Udara. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Salam HERE, High Effort of Risk Elimination. Mari kita maksimalkan eliminasi resiko penerbangan nasional. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas TNI Angkatan Udara adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berperan serta dalam mendukung dan turut berpartisipasi dalam upaya menjaga keselamatan penerbangan di Indonesia. Salah satunya dengan menjaga wilayah udara Indonesia terbebas dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu operasional penerbangan, diantaranya adalah tidak menerbangkan balon udara di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Perlu kami sampaikan bahwa menerbangkan balon udara yang terbang bebas dan tidak terkendali sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Balon udara yang terbang bebas tersebut dapat tersangkut di sayap, ekor, bagian depan pesawat, bahkan bisa masuk ke bagian mesin pesawat yang berdampak fatal terhadap keselamatan jiwa manusia, awak pesawat maupun semua orang yang ada dalam pesawat. Kami menyadari adanya budaya lokal daerah tertentu yang menerbangkan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, mari kita mengajak masyarakat untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku dalam menerbangkan balon udara sehingga tidak membahayakan penerbangan nasional. Salam hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah turut berperan aktif dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsikal Pertama TNI Muhammad Yani Amirullah beserta The Jupiters. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas TNI Angkatan Udara adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung dan turut berpartisipasi dalam upaya menjaga keselamatan penerbangan di Indonesia.
Salah satu upaya untuk menjaga wilayah udara Indonesia terbebas dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu operasional penerbangan, diantaranya adalah dengan tidak menerbangkan balon udara atau drone di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Hal ini perlu kami sampaikan apabila kita menerbangkan balon udara yang terbang secara bebas ataupun drone yang tidak terkendali, sangat membahayakan bagi keselamatan penerbangan, di mana apabila balon udara ataupun drone tersebut mengenai pesawat yang sedang terbang dan itu bisa membahayakan terhadap operasional penerbangan, maka akan berdampak yang sangat fatal terhadap keselamatan, tidak hanya terhadap pesawat, namun juga terhadap keselamatan penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut. Oleh karena itu, kami mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk dapat mentaati segala ketentuan yang berlaku dalam menerbangkan balon udara ataupun drone, sehingga tidak membahayakan penerbangan nasional. Salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berperan aktif dalam menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Jumiters. Kita sudah dengar langsung dari Bapak Kadis TNI Angkatan Udara. Jadi memang betul ya, dan kita khususnya di komunitas penerbangan sepakat balon udara tidak hanya kita lihat dari regulasi Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2018, namun perlu juga kita lihat dari regulasi yang berkaitan khususnya dengan KKOP. Nah, di dalam dunia penerbangan, KKOP adalah kawasan keselamatan operasi penerbangan. Artinya ada di sebuah kawasan kita perlu memperhatikan setiap pergerakan pesawat udara baik take off maupun landing harus aman dari benda-benda obstacle. Nah, dalam hal ini obstacle, balon udara dapat berpotensi obstacle apabila terbang di wilayah KKOP tersebut. Itulah yang bisa kita lihat dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis TNI Angkatan Udara. Teman-temanku, jadi kita lanjut ya, kali ini kita masuk ke penjelasan narasumber kita yang asli kita undang langsung dari beberapa pilot-pilot dari seluruh airline Indonesia. Nah, kita pengen dengar apa sih yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan ketika mereka terbang, mereka berhadapan dengan balon udara. Untuk lanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini ya. Salam Safety Here memiliki makna penting dalam artian High Effort of Risk Elimination, merupakan upaya maksimal yang dapat kita lakukan untuk bertanggung jawab dalam mencegah risiko keselamatan. Saya Kapten Andika dari Garuda Indonesia. Keselamatan penerbangan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada prinsipnya, kami tidak melarang kegiatan tradisi balon udara sebagai kegiatan kebudayaan, tetapi alangkah jauh lebih baik kalau kita memperhatikan segala ketentuan yang berlaku ya. Untuk itu, penting diketahui kegiatan balon udara diharapkan tidak diterbangkan secara bebas, karena dapat mengganggu konsentrasi para pilot dalam mengendalikan pesawat. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga keselamatan penerbangan, dengan lebih memahami tata cara menerbangkan balon udara sesuai prosedur yang berlaku. Ayo, kita cegah bersama-sama ya. Bravo Safety! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Duryat Amardi menyampaikan moto kita Salam Here,
yaitu High Effort of Risk Elimination, di mana eliminasi risiko tergantung dari upaya maksimal kita. Teman-teman semua, masyarakat Indonesia, kami mengajak mari kita saling harmonisasi masyarakat dengan keselamatan dunia penerbangan. Hal penting perlu kita harmonisasikan adalah tidak menerbangkan balon dilepas bebas, terbang tidak terlalu tinggi, kegiatan dipusatkan di lokasi tertentu sesuai dengan prosedur untuk alasan keselamatan penerbangan. Kemudian, mari kita renungkan secara spiritual bersama-sama, diharapkan bahwa setiap kegiatan kebudayaan menerbangkan balon udara dilakukan secara prosedur, tentunya tidak akan membahayakan bagi orang lain. Pada prinsipnya, kami tidak melarang kegiatan tradisi balon udara sebagai kegiatan kebudayaan. Tetapi, alangkah jauh lebih baik kalau kita memperhatikan segala ketentuan yang berlaku ya. Oke, saya Kapten dari Citylink mengajak kita semua sebagai duta HERE untuk peduli harmonisasi kegiatan budaya masyarakat dengan dunia penerbangan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman semua yang melaksanakannya. Bravo safety, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya First Officer Aditya Putra dari Lion Air mau cerita sedikit ke teman-teman semua tentang aktivitas kegiatan menerbangkan balon udara terbang bebas. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan salam HERE, yaitu High Effort of Risk Elimination. Bagaimana kita tingkatkan upaya dalam mengeliminasi resiko keselamatan. Kita lanjut ya. Tahukah teman-teman semua yang pernah naik pesawat bahwa balon udara terbang bebas dengan bahan bakar gas dapat tinggi. Pada ketinggian tersebut, tentu saja dapat dilewati pesawat terbang. Problem yang kami hadapi, pertama, balon udara itu terbangnya tidak terkontrol, terbawa kemana saja angin bertiup. Artinya, problem yang dihadapi berpotensi mengganggu konsentrasi pilot. Nah, kalau teman-teman pada saat itu lagi terbang bersama kami, pasti akan khawatir kan kalau ada aktivitas pergerakan balon udara terbang bebas? Oke, saya First Officer Aditya dari Lion Air mengajak kita semua, ayo kita cegah bersama-sama. Kita semua sebagai duta HERE untuk peduli mencegah balon udara terbang bebas di ruang udara. Akhir kata dari saya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, salam HERE. Dari saya, Kapten Imamur dari Batik Airlines. HERE adalah High Effort of Risk Elimination, atau yang lebih dikenal dengan istilah upaya maksimal yang harus kita lakukan dalam memperkecil resiko. Resiko yang dimaksud adalah bahaya situasional dalam penerbangan. Kepada teman-teman semua, masyarakat Indonesia, mari kita samakan pemahaman kita ya. Jadi, ketika kami menerbangkan pesawat, secara bersamaan, bagaimana bila ada balon udara terbang bebas? Kira-kira, apa yang perlu dipahami ya? Nah, saya infokan sedikit. Balon udara dapat masuk ke dalam mesin pesawat dan menyebabkan mesin mati atau meledak. Bila balon udara tersangkut di sayap atau ekor pesawat, dampaknya pesawat akan menjadi sulit dikendalikan. Jika balon udara menutupi bagian depan pesawat, maka akan mengganggu pandangan pilot dan mengakibatkan pilot kesulitan melihat landasan dan keadaan di depan pesawat. Artinya, dari informasi saya ini adalah keadaan serius yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. By the way, saya, Kapten Imamur dari Batik Air, mengajak kita semua, ayo kita cegah bersama-sama. Kita semua sebagai duta HERE untuk peduli cegah bahaya balon udara terbang bebas bagi keselamatan penerbangan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Dan sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo safety, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Kapten Edward Limbong dari Lion Air. Guys, saya mau cerita sedikit ya tentang peristiwa
sekitar bulan Juli tahun 2017. Waktu itu di salah satu lokasi bandara di Indonesia, di mana kita diberikan informasi untuk peningkatan kewaspadaan terbang selama 7 hari karena aktivitas balon udara. Nah, saya sebagai pilot juga waktu itu merasa khawatir ya guys. Oh ya, sebelumnya saya juga mau mengucapkan salam HERE, High Effort of Risk Elimination, yaitu bagaimana kita meningkatkan upaya dalam mengeliminasi risiko keselamatan di dalam dunia penerbangan. Oke, kita lanjutin ceritanya ya. Tahu nggak kalian teman-teman? Kalian kan sering naik pesawat terbang ya. Kalau balon udara itu terbang dengan bahan bakar gas juga loh. Dapat mengudara sampai ketinggiannya itu sangat tinggi, sampai tempat kita terbang ini di 28.000 feet. Di ketinggian tersebut banyak sekali traffic atau pesawat terbang yang melaluinya. Nah, karena itu ada dua masalah yang selalu kita hadapi, yaitu balon itu bisa terbang secara sporadis dan juga secara free balance. Kalau balon sporadis itu, dia dapat mengudara kapan saja dan waktunya kita nggak tahu guys. Yang free balance itu dapat terbang kemana saja angin bertiup, jadi dia nggak bisa menentu. Kalau anginnya ke arah timur atau ke arah barat, balon itu akan mengikuti. Dan artinya balon udara itu sangat berpengaruh akan kelancaran lalu lintas udara guys. Dan juga membahayakan keselamatan dan keseimbangan pesawat udara. Kalau kalian juga terbang bersama kita di dalam dunia penerbangan, pasti kalian juga merasa khawatir dan takut dong. Jadi saya Kapten Edward Limbong mengajak semua kalian, saudara-saudaraku, teman-temanku, ayo kita cegah bersama-sama untuk bermain balon udara. Karena kita semua ini adalah duta HERE untuk peduli terhadap problem balon udara terbang bebas tinggi pada pergerakan pesawat. Oke guys, akhir kata mengucapkan selamat beribadah puasa buat kalian, saudara-saudaraku yang menjalankannya. Semoga puasanya berkah, selalu menjaga keselamatan dalam dunia penerbangan dan dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Oke, bravo safety, sampai ketemu, God bless you all, thank you. Halo teman-teman semua, salam HERE. Saya Topan dari Wings Airline. HERE adalah High Effort of Risk Elimination, atau yang lebih dikenal dengan istilah upaya maksimal yang harus kita lakukan dalam memperkecil risiko. Risiko yang dimaksud adalah bahaya situational dalam penerbangan. Kepada teman-teman semua masyarakat Indonesia, mari kita renungkan sedikit ya, bagaimana ketika kami sedang terbang. Secara bersamaan ada balon udara yang terbang bebas. So, ini membahayakan ya untuk keselamatan penerbangan. Ini loh yang teman-teman perlu tahu. Adanya aktivitas balon udara dapat mengganggu konsentrasi kami, yaitu para pilot. Dan ini yang perlu kita cegah ya, untuk alasan keselamatan penerbangan. Oke, saya Topan dari Wings Air mengajak kita semua, ayo cegah bersama-sama. Kita semua sebagai duta HERE untuk peduli. Cegah bahaya balon udara terbang bebas bagi keselamatan penerbangan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Roy Agus Permana menyampaikan salam HERE, yaitu High Effort of Risk Elimination, artinya kita tingkatkan upaya eliminasi resiko. Kepada semua kita, kami mau berbagi pemahaman. Kita ketahui bahwa kegiatan penerbangan balon udara memang kegiatan budaya yang cukup banyak diminati di wilayah tertentu. Tetapi penting untuk diketahui bersama-sama bagaimana cara menerbangkannya dengan aman ya. Pada prinsipnya kami tidak melarang kegiatan tradisi balon udara tersebut sebagai bagian kebudayaan. Tetapi alangkah jauh lebih baik kalau kita memperhatikan segala ketentuan yang berlaku ya. Oleh sebab itu kami menghimbau, ayo kita peduli prosedurnya dan bagaimana cara menerbangkan balon udara yang aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, saya Kapten Roy Agus Permana mewakili Air Asia Indonesia mengajak kita semua, ayo cegah bersama-sama, kita semua sebagai duta HERE untuk peduli menjaga keselamatan penerbangan dengan balon udara di Tambat, serta mematuhi semua ketentuan prosedur yang berlaku ya. Bravo safety, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Kapten Imam Hidayat dari Sriwijaya Air, menyampaikan salam HERE, yaitu High Effort of Risk Elimination. Kita upayakan maksimal eliminasi resiko. Tradisi menaikkan balon saat perayaan adalah bentuk budaya gotong royong dan ucapan syukur masyarakat Indonesia kepada penciptanya. Namun saat pelepasan balon udara tersebut, ada loh unsur bentuk tanggung jawab kita semua. Kami, komunitas dunia penerbangan dan masyarakat, mengajak kita semua untuk peduli atas keselamatan orang lain yang berada di angkasa. Mari kita lestarikan budaya sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, saya Kapten Imam, mewakili Sriwijaya Air, mengajak kita semua sebagai Duta HERE untuk peduli berpartisipasi menjaga keselamatan penerbangan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakannya. Bravo safety, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, nah makin komplit nih tayangan kita tadi kan. Sudah dengar langsung dari beberapa pilot airline Indonesia yang sudah menyampaikan pesan-pesan keselamatan bagi kita. Paling tidak ada satu poin penting dari sudah yang mereka sampaikan tadi yang perlu kita pahami bersama, bahwa balon udara dengan penerbangan atau kegiatan yang tidak terkontrol itu cukup menyulitkan bagi ATC dan pilot. ATC dalam hal ini adalah untuk mengontrol lalu lintas pergerakannya, sementara pilot dalam hal ini adalah untuk mengendalikan pesawatnya. Jadi cukup menyulitkan ini, bahkan juga bisa berpotensi membahayakan. Oke guys, mari kita harus peduli dong dalam hal ini, karena pernah nggak terbayang sama kita di dalam penerbangan itu bisa saja ada saudara kita, keluarga kita, suami, anak, istri, atau yang bertalian dengan kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, mungkin akan kita semakin sadar bahwa apapun yang kita lakukan, event itu adalah budaya, hal ini adalah menerbangkan balon udara, tapi kalau kira-kira berdampak terhadap penerbangan, aduh guys, semakin kita berpikir lebih ulang ya. Karena kami di sini hanya menyampaikan pesan, dan kami di sini justru peduli dengan semua teman-teman, khususnya masyarakat Indonesia. Kira-kira itulah yang mungkin yang bisa kita tangkap dari beberapa pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh pilot-pilot Indonesia. Teman-temanku semua, sebelum kita masuk ke tayangan terakhir, yaitu pesan-pesan keselamatan dari narasumber kita, pengamat penerbangan, saya mencoba mengunderline apa yang sudah disampaikan oleh Kapten Limbong, bahwa balon udara memiliki potensi pergerakan sporadis. Nah, di sini pergerakan sporadis adalah bagaimana balon udara itu sulit dikendalikan. Artinya, ketika berada di ruang udara, ini akan membahayakan dari lalu lintas maupun dari pilotnya untuk mengendalikan pergerakan pesawatnya. Saya pikir ini sudah cukup untuk kita semua. Nah, lanjutannya supaya kita lebih mendalam lagi, perlu kita dengar perspektif dari pengamat penerbangan. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto kita kali ini adalah Salam HERE, yaitu High Effort for Risk Elimination. Ini adalah upaya untuk kita semua mencegah resiko keselamatan untuk penerbangan. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai balon udara yang terbang bebas, sporadis dan tidak terkendali di ketinggian yang sampai 28.000 kaki. Yang pertama, ya, pada ketinggian di atas 25.000 kaki, pesawat sudah terbang dalam kecepatan tinggi, di mana pesawatnya terbang menggunakan autopilot yang sudah diprogramkan ke komputer navigasi pesawat, di mana itu mengikuti jalur sesuai dengan flight plan. Dalam kondisi tersebut, pilot biasa terbang tidak selalu melihat keluar, tapi juga melihat ke bawah, memonitor progres dan keselamatan penerbangan pada saat itu. Mereka harus memanage penerbangannya. Ya. Jadi mereka tidak selalu melihat keluar. Jadi mereka tidak bisa selalu melihat balon yang ada di depan. Kalau ada balon, mereka tidak bisa selalu melihat balon di depan mereka.
Kalau lagi sedang melihat keluar lalu melihat balon pun belum tentu mereka sempat untuk bereaksi. Nah, kalau mereka mau mengelak pun tidak mungkin mengerem. Ya, kalau mengerem pesawatnya akan kehilangan daya angkat dan akan kesulitan untuk melanjutkan penerbangan. Yang bisa dilakukan oleh pilot apa? Belok. Beloknya itu harus dilakukan dengan sudut kemiringan yang cukup tajam. Dan ini bisa mengakibatkan pesawat masuk ke dalam kondisi upset, yaitu kondisi di mana sudut kemiringannya membahayakan keseimbangan pesawat dan keselamatan penerbangan secara menyeluruhnya. Kalau pilotnya tidak sempat melakukan penghindaran, yang ada nanti pesawatnya berisiko menabrak balon tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau pesawatnya menabrak balon? Kalau balonnya tidak ada struktur pendukung, ya itu mungkin balonnya akan pecah. Tapi kalau ada struktur pendukung seperti lakban, bambu, kawat, itu akan sangat berbahaya bagi pesawat. Itu bisa menyobek badan pesawat. Kalau misalnya sampai ada bagian dari balon tersebut masuk ke mesinnya pun akan mengalami gangguan dan mungkin bisa mati mesinnya. Nah, kalau dalam begini, ini pesawatnya masuk dalam kondisi darurat dan tentu itu akan sangat meningkatkan resiko bagi keselamatan pesawat tersebut. Jadi kita dapat simpulkan bahwa resiko balon yang terbang bebas, sporadis dan tidak terkendali ini sangat berpotensi untuk membahayakan penerbangan, terutama dalam energy state sebuah pesawat yang sedang berkecepatan tinggi di udara yang tipis di ketinggian yang tinggi. Oke, saya Gary Siatman. Saya mengajak kita semua untuk mari kita juga bersama-sama, kita semua sebagai duta HERE, mari kita mencegah fenomena balon udara yang terbang bebas, sporadis dan tidak terkendali ini. Oke, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sebelumnya dan ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi teman-teman melaksanakannya. Salam safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman tentang balon udara, bukan balon udara yang kecil tapi yang besar itu. Tahun lalu, tanggal 24 Mei 2020, sekitar jam 17.30, saya berada di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari kejauhan saya melihat ada benda berwarna gelap, bentuknya agak lonjong, jauh tinggi di atas langit, tapi makin lama makin besar. Saat itu saya bawa kamera dan saya rekam video, terus turun makin lama makin besar, dan ternyata benda tersebut adalah balon udara yang sangat besar. Kemudian jatuh di kawasan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Saat itu juga saya menghubungi manajemen Bandara Ahmad Yani, saya laporkan dan manajemen langsung memobilisasi petugas keamanan AFSEC untuk memeriksa runway. Ternyata betul balon udara tersebut jatuh di dekat pompa 5 di runway 13, dekat ujung barat runway di Bandara Ahmad Yani. Nah, bayangkan kalau pada saat balon tersebut jatuh, ada pesawat yang sedang take off atau landing, kemudian nyangkut pada pesawat tersebut, pasti terjadi kecelakaan hebat dan korbannya juga banyak. Saya mengingatkan teman-teman agar mematuhi peraturan, baik itu undang-undang maupun peraturan Menteri Perhubungan, untuk tidak melepaskan balon udara. Kalaupun mau menerbangkan balon udara, ikuti aturannya, diikat 3 poin, ketinggian maksimum dari permukaan maksimum 500 kaki atau 150 meter, dan memberitahukan kepada pemerintah daerah setempat agar kita tidak melanggar dan juga tidak membahayakan penerbangan. Ingat ya, silahkan mau meneruskan budaya balon, tapi jangan dilepas terbang tidak terkendali. Itu membahayakan nyawa banyak orang. Patuhi aturan, insya Allah kita akan menjaga keselamatan bersama. Saya Alvin Lee dari Aviation. Happy landing. Teman-temanku sekalian, untuk melengkapi dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu pengamat penerbangan dari Pak Giri dan Pak Alvin Lee, data statistik balon udara sebagai hazard dalam hal ini pernah ditemukan bahwa aktivitas balon udara berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan.
Nah, teman-teman bisa lihat ya di tahun 2017 sampai 2021 kita capture laporan. Nah, di sini bisa kita dapat informasi data. Yang pertama, memang tren pelaporan data 2020 menurun ya. Tetapi di sini kan karena disebabkan adanya dampak COVID-19 sehingga aktivitas balon udara tidak terlihat oleh pilot karena ada volume traffic yang menurun. Nah, tetapi tren probabilitas hazardnya itu menunjukkan rata-rata konstan apabila itu norma traffic. Nah, ini menyambung seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Elvin tadi, pengamat penerbangan. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Giri, di sini saya tampilkan visualisasi bagaimana pilot dan co-pilot mengendalikan pesawat dan di depannya terlihat ada balon udara yang pergerakannya sporadis. Ini cukup sulit bagi seorang pilot dan co-pilot untuk mengendalikan pergerakan, khususnya untuk menjaga keseimbangan pesawat dalam keadaan aman. Oleh sebab itu teman-teman, pentingnya bagi kita, data ini ternyata menggambarkan adanya sebuah kepedulian yang harus makin kita tingkatkan, bahwa keselamatan penerbangan adalah tugas kita bersama. Teman-temanku sekalian, jadi sudah semua kita tampilkan tadi tayangan-tayangan pesan-pesan keselamatan dari aspek regulasi, tadi disampaikan oleh regulator kita Kementerian Perhubungan, bahkan tak kalah spesial disampaikan juga dari Bapak Kadispen TNI Angkatan Udara, kemudian tadi dari juga beberapa teman-teman pilot seluruh Indonesia Airlines, dan yang terakhir dari beberapa pengamat penerbangan. Nah, teman-temanku sekalian, dari semua yang telah disampaikan, paling tidak ada beberapa yang perlu kita semakin pahami, merangkum dari yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber kita. Yang pertama, yuk kita mari patuhi regulasi, event itu budaya lokal masyarakat, di mana budaya lokal masyarakat juga harus mematuhi regulasi yang ada. Itu adalah regulasi berkaitan dengan balon udara yang dikaitkan dengan aspek kegiatan kebudayaan, yaitu di Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2018. Nah, yang kemudian juga regulasi bila kita kaitkan dengan ada sebuah wilayah-wilayah di mana balon udara ini tidak bisa dioperasikan di kawasan keselamatan operasi penerbangan. Poin yang tidak kalah penting juga, jadi kita mari semakin harmonisasikan budaya lokal setiap wilayah yang ada di seluruh Indonesia dapat kiranya bersinergi dengan budaya keselamatan. Dan di dalam yang terakhir ini, sebelum kami mengakhiri tayangan dari beberapa narasumber, kami juga rindu teman-teman mengenal kami, menghadirkan sebuah aspek-aspek keselamatan dalam kualitas pelayanan kita. Untuk mengenal kami Airnav Indonesia, perusahaan jasa layanan navigasi penerbangan, tentang aspek-aspek keselamatan penerbangan, dapat melihat lebih detail informasi di dalam majalah keselamatan, yaitu The Safety News Ribbon. Teman-teman sekalian bisa kunjungi kami di website yaitu airnavindonesia.co.id. Di sini nanti kami bisa munculkan bagaimana teman-teman bisa lihat di majalah keselamatan penerbangan. Selanjutnya nanti dari sini teman-teman tinggal klik ya majalah keselamatan penerbangan. Nah, terlihat di layar. Teman-teman bisa buka di update yang terakhir, yaitu adalah The Safety News Ribbon. Nah, ini adalah majalah yang sudah kita update. Di sini akan berisi informasi-informasi tentang apa yang sudah kita lakukan dalam hal pelayanan, dan di dalam aspek pelayanan itu kita menghadirkan sebuah keselamatan yang perlu kita selalu tingkatkan di dalam aktivitas kita. Nah, ini adalah beberapa tampilan halaman majalah kita. Nah, selanjutnya nanti teman-teman setelah download bisa melihat secara utuh. Disinilah kami menggambarkan bagaimana keselamatan itu menjadi konsentrasi kami dalam melakukan peningkatan pelayanan. Itulah teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan majalah keselamatan kita. Teman-temanku sekalian, demikianlah pesan-pesan keselamatan dari narasumber kami yang tadi kita sudah dengar. Nanti di akhir tayangan ini kami dari manajemen akan menyampaikan pesan-pesan terhadap apa yang sudah dirampungkan oleh kita dan narasumber yang sudah kita saksikan tadi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Bravo Safety, salam HEAR. Terima kasih presenter. Nah,
Jadi ayo ya, dukung kita semua. Masyarakat bersama-sama dengan kami, komunitas penerbangan, menjadi duta HERE untuk peduli tentang aspek-aspek keselamatan. Duta HERE and Duta HERE. Pada hakikatnya kami menghargai tradisi masyarakat tentang menerbangkan balon udara. Namun harus sesuai aturan, karena bila tidak akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mari patuhi regulasi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara kepada pemerintah dan sebagai tanggung jawab kita bersama menjaga keselamatan penerbangan. Demikian pesan penting dari kami, dari Kementerian Perhubungan, dari TNI AU, dan dari sahabat-sahabat kami di komunitas penerbangan. Betapa pentingnya keselamatan penerbangan yang menjadi tanggung jawab kita semua. Safety atau keselamatan penerbangan harus selalu diutamakan. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap regulasi terkait pelepasan balon udara. Sekali lagi saya sampaikan, mari kita jaga safety dan kita semua menjadi duta HERE, High Effort of Risk Elimination. Bravo safety, bravo sahabat-sahabat Indonesia, bravo dunia penerbangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.